Pernah nggak sih kamu belanja online jam 2 pagi? Atau pesan makanan cuma dari kasur? Itu semua berkat e-commerce. Tapi, sebenarnya, apa sih e-commerce itu? Yuk, kita bongkar semuanya dengan cara yang asyik dan gampang dipahami. Segmen 1, apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah segala bentuk transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Gak cuma belanja baju di Shopee atau Tokopedia, tapi juga termasuk bayar tagihan, langganan Netflix, sampai beli tiket konser Coldplay. Ada beberapa jenis e-commerce, nih, B2C, Business to Consumer, contohnya beli HP di Tokopedia. B2B, Business to Business, perusahaan beli software dari vendor lain. C2C, Consumer to Consumer, jualan barang bekas di OLX atau Facebook Marketplace. C2B, Consumer to Business, freelancer jual jasanya ke perusahaan. Manfaat e-commerce dalam kehidupan. Kenapa e-commerce penting? Nih, beberapa manfaatnya. Akses global. Penjual bisa menjangkau pembeli dari mana aja, bahkan luar negeri. Efisiensi waktu. Belanja bisa sambil rebahan. Siapa yang gak suka? Biaya lebih murah. Tanpa sewa toko fisik, banyak penjual bisa kasih harga lebih kompetitif. Pemberdayaan UMKM. Sekarang ibu rumah tangga pun bisa punya toko sendiri di marketplace. Contohnya, petani kopi di desa bisa jual langsung ke konsumen lewat Tokopedia atau Instagram tanpa lewat tengkulak. Tapi, gak semua hal tentang e-commerce mulus, ya. Ada tantangan juga. Tanda peringatan keamanan data pribadi. Jangan asal kasih OTP ke sembarang orang. Tanda peringatan penipuan online. Hati-hati dengan toko palsu dan harga terlalu murah. Tanda peringatan kesenjangan digital. Gak semua orang punya akses internet stabil. Jadi penting banget buat kita bijak sebagai konsumen dan juga produsen. Ingat, literasi digital itu bukan cuma tahu cara klik, tapi juga paham risikonya. Kedepan, e-commerce akan makin canggih. Bayangin kamu belanja pakai VR headset, atau ngobrol sama chatbot AI yang ngerti gaya belanja kamu. Teknologi seperti AI, Big Data, dan logistik otomatis akan mempercepat semua proses. Tapi, semua ini harus diiringi dengan kesadaran etik dan kemanusiaan digital. E-commerce nggak cuma soal yang besar-besar loh. Banyak platform lokal yang mendukung komunitas dan inklusivitas. Misalnya, Tani Hub, petani bisa langsung jual ke pembeli. Bakul Desa, marketplace berbasis desa-desa di Indonesia. Dengan begini, e-commerce bisa jadi jembatan kemajuan ekonomi desa. Jadi bukan cuma kota besar aja yang berkembang. Gak afdol kalau ngomongin e-commerce tanpa bahas pembayaran digital. Pakai e-wallet bikin transaksi lebih cepat dan aman. Cuma butuh scan QR code, bisa dikontrol dari HP, banyak cashback-nya. Ya nggak, bestie? Tapi, tetap hati-hati ya. Jangan sembarangan klik link promo palsu. Ini dia tips belanja online biar aman dan nyaman. 1. Cek reputasi toko, baca ulasan pembeli lain. 2. Gunakan platform terpercaya, jangan transaksi di luar aplikasi. 3. Periksa detail produk, jangan cuma lihat gambar doang. 4. Lindungi data pribadi, jangan sembarangan kasih OTP atau password. Kalau kamu cerdas, dompet pun selamat. Mau cuan dari e-commerce? Bisa banget. Cukup punya produk, internet, dan semangat. Kamu bisa mulai jualan dari HP aja. Foto produk yang menarik, tulis deskripsi jelas, kasih layanan ramah, siapa tahu dari jualan kecil bisa jadi bisnis gede. E-commerce bukan cuma tren sementara. Ini bagian dari masa depan ekonomi digital kita. Tapi ingat, teknologi harus dibarengi dengan literasi digital, etika, dan kepedulian sosial. Karena e-commerce yang sukses bukan cuma soal cuan, tapi juga soal kemanusiaan digital. Dari belanja sampai jualan,
Dari belajar sampai membangun ekonomi digital, e-commerce membuka peluang besar. Pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau jadi pemainnya? E-commerce bukan cuma buat perusahaan gede. Justru sekarang, anak muda punya peran besar. Dengan kreativitas dan akses digital, kamu bisa jual kerajinan, makanan, jasa, bahkan desain. Promosiin produk lewat TikTok, IG, sampai WhatsApp Story. Kamu adalah generasi digital native. Yuk, manfaatkan teknologi bukan cuma buat hiburan, tapi juga buat karya dan cuan. Jualan online nggak cukup cuma upload produk. Harus pintar juga dalam digital marketing. Contohnya, pakai SEO biar produk gampang dicari Google, iklan Instagram, Facebook buat menjangkau lebih banyak orang, endorse selebgram, influencer biar produk cepat dikenal. Jualan zaman sekarang harus kreatif, analitik. Itulah kekuatan e-commerce modern. E-commerce juga mendongkrak ekonomi kreatif. Loh, produk-produk unik seperti baju batik kekinian, lilin aromaterapi, handmade stiker, karya seni digital sekarang bisa dijual ke seluruh dunia lewat platform kayak Tokopedia, Shopee, atau bahkan Etsy. Artinya, karya lokal bisa go internasional tanpa harus punya toko di luar negeri. Di balik kemudahan e-commerce, ada teknologi hebat yang bekerja. Beberapa contohnya, iChatbot, bantu jawab pertanyaan pembeli 24 jam, sistem rekomendasi, bantu kita pilih produk yang cocok, big data analytics, membantu pemilik toko memahami perilaku konsumen, logistik otomatis, membuat pengiriman lebih cepat dan efisien tanpa kita sadari. Teknologi ini membuat pengalaman belanja kita makin nyaman dan personal. Tapi kita juga harus peka terhadap dampak sosial dari e-commerce. Beberapa hal yang perlu kita pikirkan: kondisi kerja buruh di gudang besar, kesenjangan akses internet di daerah terpencil, produk lokal yang kalah bersaing dengan impor murah. Maka, yuk jadi konsumen cerdas, dukung produk lokal. Pilih seller kecil, bukan cuma brand besar. Belanja bukan cuma murah, tapi juga bernilai sosial. E-commerce bukan cuma soal jual beli. Ini tentang perubahan budaya, peluang ekonomi, dan masa depan digital. Kamu nggak harus jadi miliarder untuk ikut terlibat. Cukup jadi pengguna yang sadar, pembeli yang bijak, dan pelaku yang beretika. Yuk bangun masa depan yang digital tapi manusiawi.